Bab terakhir, materi informatika masuk praktika lintas bidang. Apa sih ini? Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu kolaborasi mengenali dan mendefinisikan persoalan yang menyelesaikan dan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi, mengembangkan abstraksi untuk memodelkan masalah, mengembangkan artefak komputasional dengan membuat desain program sederhana dan mempresentasikan hasil artefak. Artefak itu maksudnya seperti artificial itu loh ya, kecerdasan ya. Aktivitas keseharian apa yang pernah kalian lakukan dengan bantuan teknologi informasi? Aplikasi apa yang pernah kalian gunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kalian? Permasalahan apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kalian yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi? PLB ini ya, praktikal lintas bidang, pengembangan artefak komputasional. Nanti ada arahan guru, guru tidak harus saya. Guru sesuai dengan yang kalian ambil nanti. Pemantauan dan evaluasi proyek dan pelaksanaan proyek. Ini ya, pengarahan. Satu pengarahan dari guru, lalu kalian melaksanakan proyek, ya, proyek ini tugas proyek ya, siap kelompok ya, pemantauan dan evaluasi proyek, penyusunan tim, observasi lapangan, penyusunan rencana kerja dan pengembangan aplikasi. Yang sulit di sini, gue nggak coding, ya, kira-kira butuh apa? Pemilihan ketua OSIS bisa kita buat apa? Coding ya, buat programnya. Cuma kayak database aku sing rada ribet, kalian belum sampai database re. Pemantauan dan evaluasi proyek, penyusunan laporan kemajuan, penyusunan laporan akhir, refleksi dan asesmen. Ini gawe laporan. Pernah belanja online? Bagaimana pengalaman saat belanja online? Momen belanja merupakan salah satu bentuk revolusi penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Sebelum internet booming, belanja hanya dilakukan secara tatap muka. Saat ini e-commerce hadir sebagai solusi berbelanja dari gawe. Gawe tahu? Gadget. Klik, pilih barang, pilih pengiriman, bayar. Ngono kan? Gitu kan kalau kalian belanja online? Kita cukup menunggu barang datang ke rumah. Sebelumnya belanja tidak semudah ini. Kata kunci, dokumentasi, observasi, kelompok, manajemen proyek, pengembangan aplikasi, desain aplikasi. Pengalaman berbelanja online merupakan salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan keseharian kita. Tentu, dalam proses pengembangan e-commerce agar bisa sebesar sekarang, banyak langkah yang perlu dilalui. Langkah awal pasti perlu analisis masalah dan mencari berbagai macam alternatif solusi. Proses dilanjutkan dengan mengembangkan aplikasi, lalu melakukan pengujian ke masyarakat. Proses mengembangkan sebuah aplikasi sebenarnya merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan manajemen proyek. Wah, aku mau cong ini, ya mending pakai aplikasi ya, pakai AI aja nih mau cong ini. Praktek lintas bidang merupakan sebuah kegiatan pengembangan aplikasi yang dikerjakan dalam jangka waktu setengah semester, 7 minggu. Wow, cukup. Cukup. Kegiatan diselenggarakan oleh kelompok dengan jumlah anggota di setiap kelompok 5-6 orang. Setiap kelompok akan diminta melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar untuk mencari permasalahan yang akan dijadikan sebagai studi kasus. Cari masalah sebagai studi kasus. Kalian berinteraksi dengan rekan-rekan sekelompok dan dengan masyarakat. Praktik lintas bidang, PLB, merupakan sebuah kegiatan pengembangan aplikasi yang dikerjakan dalam jangka waktu setengah semester, 7 minggu. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkelompok dengan jumlah anggota di setiap kelompok 5-6 orang. Setiap kelompok akan diminta untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar untuk mencari permasalahan yang
akan dijadikan sebagai studi kasus PLB. Kalian akan berinteraksi dengan rekan-rekan sekelompok dan dengan masyarakat. Dalam bahasa lain, PLB adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah dalam rangka implementasi ilmu informatika yang telah didapat di sekolah. Kalian akan berlatih menyusun sebuah kegiatan proyek pengembangan aplikasi bersama dengan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian temui di masyarakat. Kalian akan mendapatkan pengarahan dari guru tentang PLB pada awal semester. Proyek ini akan melatih setiap anggota tim untuk mengelola setiap langkah pekerjaan. Produk dari PLB ini ialah aneka dokumentasi proyek dan tentu saja desain aplikasi yang dibangun. A. Pengarahan guru dan observasi. Dalam proyek berjangka waktu agak lama ini, kalian akan bekerja dalam kelompok, dan juga akan mendapat bagian pekerjaan mandiri. Bekerja dalam kelompok perlu untuk membangun budaya kerja berkolaborasi yang kalian perlukan karena pada hakikat, suatu karya besar tidak mungkin dikerjakan sendiri. Sebuah karya besar adalah karya bersama sekumpulan orang, yang bahkan kelak, berasal dari berbagai latar belakang ilmu. Misalnya, karya besar Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, atau Candi Borobudur di Jawa Tengah. Masjid Taj Mahal di India, itu bukan hanya karya seni yang dikagumi banyak orang, tetapi juga karya engineering karena pembangunannya membutuhkan perhitungan matang untuk dapat kokoh serta memerlukan perencanaan. Karena pengerjaannya harus bertahap dalam waktu lama. Seperti sebuah karya bangunan, sebuah program aplikasi juga dapat berskala besar. Coba kalian buka salah satu aplikasi untuk pemesanan transportasi online. Banyak sekali fiturnya, bukan? Tidak mungkin dikerjakan oleh satu individu saja. Aplikasi itu juga tidak dibuat begitu saja, tetapi setelah menggali kebutuhan dari masyarakat yang akhirnya memakainya. Mari, kita latihan untuk membangun sebuah produk berupa program aplikasi yang akan berguna sebagai solusi permasalahan di sekitar kita. Yang tidak terlalu besar tentunya, karena waktu kita yang terbatas. Kalian akan menyadari bahwa aplikasi komputer itu hanya sebagian dari solusi permasalahan yang ada. 1. Pengarahan guru. Kalian akan mendapatkan penjelasan dari guru tentang pelaksanaan PLB ini. Sebagai permulaan, kalian wajib mencatat berbagai macam informasi yang guru sampaikan. Kalian dapat mencatat penjelasan guru dalam buku kerja. Siswa menggunakan contoh format yang diberikan di bawah ini, yang tentu saja boleh kalian sesuaikan dengan gaya penulisan masing-masing. Bagi yang suka menggambar, boleh membuat komik sebagai sarana dokumentasi. Yang penting, elemen-elemen informasinya lengkap. Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, atau Candi Borobudur. Konsep kota cerdas. Menuju tahun 2045. Beberapa kota di wilayah Indonesia mulai menerapkan konsep kota cerdas, Smart City. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat jelas memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai siswa yang telah belajar konsep-konsep informatika, kalian akan melaksanakan sebuah kegiatan penerapan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar. Untuk menggali permasalahan yang ada, kalian dapat melakukan kunjungan dan wawancara terhadap masyarakat sekitar. Proyek-proyek Smart City sederhana dapat meliputi konsep-konsep yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu seperti berikut. 1.
Smart Environment. Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. 2. Smart Economy. Memastikan implementasi TIC dalam proses transaksi, cashless, berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. 3. Smart Branding. Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. 4. Smart Government. Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. 5. Smart Society. Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. 6. Smart Living. Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tenteram, aman, dan ramah. Sebagai studi kasus PLB kali ini, kalian akan diminta untuk dapat berkolaborasi dengan pengurus RT RW yang akan ditentukan bersama guru, untuk menggali permasalahan tentang pendataan kependudukan dan aktivitas bulanan seperti pendataan kelahiran, 2. Pendataan kematian, 3. Pendataan tamu, 4. Penarikan iuran sampah, 5. Penarikan iuran keamanan, 6. Pendataan jumlah sampah yang dihasilkan warga, 7. Pendataan luas wilayah RT. Kalian diminta untuk membangun sebuah sistem sederhana sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Proyek ini akan dilakukan di lingkungan sekitar tempat kalian berada. Sebagai bagian dari observasi, kalian diharapkan dapat menggali keadaan lingkungan sekitar rumah dan mencoba berinteraksi dengan perangkat pengurus RT RW. Kalian diharapkan dapat memformulasikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pengurus RT dan RW seputar kependudukan. Selanjutnya, kalian akan membuat alternatif solusi dari permasalahan tersebut dan menyusun langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikannya. Sebagai produk dari proyek ini, kalian akan membuat sebuah program sederhana dalam bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RT RW. Sengaja ditetapkan dalam bahasa pemrograman yang berbeda agar kalian memiliki pengalaman dan membuktikan bahwa kalian bisa mentransfer pola konsep pemrograman dalam bahasa C yang telah kalian kenal semester sebelumnya, ke bahasa Python. Apa yang akan kalian dapatkan dalam PLB ini? Proyek ini memiliki tujuan untuk 1. Membangun sebuah sistem sederhana untuk membantu proses pengelolaan pekerjaan rutin di kepengurusan RT RW setempat. 2. Memahami masalah serta mencari solusi untuk permasalahan tersebut. 3. Memberikan pengalaman berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. 4. Menerapkan konsep informatika dalam kehidupan bermasyarakat. B. Pelaksanaan proyek. 1. Penyusunan tim, kelompok. Setelah kalian mendengarkan arahan dan melakukan observasi awal, kalian akan diminta untuk menyusun tim, kelompok. Carilah 5-6 orang yang akan bekerja bersama kalian. Tuliskan dalam format berikut. Kalian dapat menggunakan aplikasi pengolah data atau aplikasi pengolah kata untuk mencatat, mendokumentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nama kelompok. No nama peran, no HP, alamat email. 1. 2. Pembagian peran. Setiap orang dalam kelompok akan mendapatkan perannya masing-masing. Peran yang dapat kalian pilih untuk setiap orang anggota kelompok seperti berikut. No. Peran. Tugas. Pekerjaan. 1. Project Manager. Menyusun jadwal kerja. Menyusun pembagian kerja kelompok. Membangun komunikasi dengan RT RW. Memonitor jalannya proyek. 2. Sistem analis. Melakukan analisis proses. Mendefinisikan kebutuhan pengurus RT RW. Memodelkan kebutuhan aplikasi dalam bentuk prototipe. 3. Programmer.
Menerjemahkan hasil analisis menjadi aplikasi. Menulis kode program. 4. Tester. Membuat skenario tes. Melakukan tes terhadap aplikasi yang dibuat. Mendokumentasikan hasil tes. Perhatikan bahwa peran-peran tersebut dibutuhkan dalam membangun solusi. Apapun. Kalaupun solusinya bukan program komputer. Analisis sistem tugasnya. Untuk mempelajari persoalan dan mencari solusi yang optimal. Programmer. Yang membangun produk terkait solusinya. Tester yang akan menguji produk. Solusi. Tester biasanya ialah orang yang berbeda karena menguji program. Sendiri seringkali tidak bisa cermat. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata. Tidak kelihatan. Semut di seberang lautan tampak jelas. Project manager bertugas. Memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai rencana. Jika tugas sangat besar dan dikerjakan banyak orang, satu peran dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sebaliknya, apabila pekerjaan atau tugas sangat kecil, bisa saja satu orang menjalankan peran ganda. Bahkan untuk tugas mandiri, semua peran terpaksa dilakukan oleh satu orang saja, yaitu diri kalian sendiri. Dalam hal ini, kalian harus tahu sedang berperan sebagai apa, agar tugas dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 3. Penyusunan rencana kerja. Setelah kalian mendapatkan kelompok dan peran, langkah awal yang perlu dilakukan ialah melakukan penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja dapat menggunakan Gantt chart sederhana dengan format sebagai berikut. Gantt chart adalah sebuah graf berarah yang merepresentasikan urutan paket-paket pekerjaan yang dilakukan. Sebuah proyek biasanya dibagi menjadi beberapa paket kerja, yang akan dikerjakan oleh satu orang atau lebih. Strategi pembagian anggota proyek ke paket kerja disesuaikan dengan peran anggota proyek, agar tujuan proyek dapat dicapai secara optimal. 0. Kegiatan. Bulan. Penanggung jawab. Ket. Minggu. Ke-1. Minggu. Ke-2. Minggu. Ke-3. Minggu. Ke-4. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Kolom kegiatan diisi dengan daftar aktivitas yang akan dikerjakan. Kolom bulan dan minggu merupakan penanda kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Kolom penanggung jawab diisi dengan nama anggota kelompok yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Berbagai catatan dapat diberikan di kolom keterangan. Secara garis besar, kegiatan PLB ini akan dilakukan berpusat kepada siswa dan berorientasi PBL, Project Based Learning. Jadwal umum kegiatannya seperti dalam tabel berikut. Detail jadwalnya akan ditentukan oleh guru. 0. Deskripsi. Kegiatan. Luaran hasil. Siswa. Keterangan durasi. 1. Pembagian. Kelompok. Kerja. Kelompok. Kerja siswa. Guru memimpin pembagian. Kelompok dan peran siswa. Dalam kelompok. 1 hari. 2. JP. 2. Penjelasan. Umum. Proyek. Rangkuman. Notulen. Pertemuan. Guru menjelaskan alur pengerjaan proyek dari panduan proyek yang disusunnya. 1 hari. 2 JP. 3 survei. Lapangan. Dokumen hasil survei. Siswa turun ke lapangan untuk menggali permasalahan. 1 minggu. 0 kegiatan. Bulan. Minggu. Penanggung jawab. 1, 2, 3, 4 keterangan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 observasi. Ke rumah. Ketua RT. Budi tanggal 2 Januari 2021. Bawa surat pengantar dari sekolah. 2 diskusi internal kelompok. Ani. 3 pembuatan laporan observasi lapang. Joni. 4 presentasi ke rumah. Ketua RT Rustam.